Halo, selamat malam. Saya Vera Intan Suryani dari Master of Industrial Engineering Binus University. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal mengenai Inventory Control and Optimization of Reorder Point, a Case Study. Jurnal ini membahas mengenai uh, reorder point yang optimal untuk salah satu perusahaan daur ulang aluminium. Kemudian dibuat simulasi sehingga bagaimana caranya mengoptimalkan reorder point tersebut dan tingkat persediaan target untuk suku cadang di pabrik daur ulang. Kemudian model ini juga menggunakan distribusi stokastik untuk mencerminkan variability dalam dunia nyata dalam waktu pengiriman dan permintaan sehingga dapat meningkatkan akurasi. Dan digunakan juga perangkat lunak Option Quest untuk validasi dari simulasi arena tersebut yang menggunakan software arena untuk menemukan solusi optimal secara iteratif guna meminimalkan biaya. Saat ini mode kontrol inventory yang tradisional seringkali mengasumsikan waktu pengiriman dan juga permintaan yang deterministik yang dapat mengakibatkan titik reorder point dan tingkat safety stock yang tidak akurat. Dan simulasi ini menawarkan pendekatan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan variabel stokastik dan mencerminkan variability secara real. Kemudian model inventory dipilih untuk menetapkan tingkat stok target dan titik pemesanan ulang atau reorder point yang meminimalkan baik keterlambatan maupun biaya. Untuk simulasinya sendiri itu digunakan data-data dari perusahaan Alpha Company, yaitu sebuah pabrik untuk daur ulang aluminium yang memerlukan kontrol inventory yang efisien untuk meminimalkan waktu downtime produksi. Nah, data yang diambil dalam jurnal ini yaitu data dari tahun 2013 hingga 2022 untuk mengidentifikasi mana saja suku cadang yang sering dikonsumsi. Dan tentunya data-data tersebut dengan rentang waktu interkuartil dan data disesuaikan dengan distribusi di arena input analyzer. Logika simulasi yang diterapkan dalam makalah ini mencerminkan aliran yang realistis dari sistem pengendalian inventory yang ada di company Alpha. Hal ini mencakup langkah-langkah penting dari generasi permintaan, kemudian pemrosesan permintaan yang tepat, hingga pengurangan stok di mana seluruh proses dimodelkan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime operasional. Nah, model simulasinya ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu generasi permintaan atau demand generation, yaitu bagian permintaan yang menghasilkan entitas yang mewakili permintaan suku cadang dan memperbarui tingkat inventaris. Seperti yang dapat terlihat dimulai dari maintenance arrives, kemudian dikalkulasi menjadi part demand, kemudian dilakukan proses record dari demand tersebut, dan dicek secara inventory apakah ada inventory-nya atau tidak. Kemudian jika ada, maka hal tersebut akan mereduce inventory, dan jika tidak akan mengakibatkan incomplete maintenance sampai inventory-nya ada kembali. Dan yang kedua yaitu inventory checking. Nah, inventory checking ini untuk memicu pesanan pembelian ketika inventory jatuh di bawah titik reorder point. Dimulai dari inventory check, kemudian apakah ada incomplete maintenance sehingga menyebabkan on hold. Nah, jika iya, maka akan lanjut ke order in process untuk create purchase order, kemudian dilanjutkan oleh lead time proses buat delivery-nya, dan memasukkan kembali inventory yang telah diorder tersebut, gitu, fill in di inventory. Atau jika tidak, maka akan langsung mengurangi inventory dengan mengupdate SAP atau WMS atau ERP sistem yang ada di pada perusahaan. Optimisasi option quest digunakan untuk meminimalkan keterlambatan produksi dengan menyesuaikan titik reorder point dan tingkat stok target. Batasan juga ditetapkan untuk variabel kontrol berdasarkan data historis, dan solusi optimal menunjukkan stok berlebih yang signifikan dan menyarankan penyesuaian untuk kontrol inventory yang efisien dapat diidentifikasi seperti yang terlihat pada tabel berwarna biru. Itu adalah hasil solusi yang telah dilakukan di option quest, kemudian solusi yang didapatkan adalah seperti berikut. Seperti yang terlihat bahwa reorder point-nya itu ada di angka 20 unit, kemudian safety stock di angka 10, dan TS itu adalah target stock di angka 30.
Variability yang tinggi dalam data historis ini juga dapat membatasi akurasi dari studi tersebut dan tentunya pelacakan inventory akan lebih baik. Dan setidaknya ada 1 tahun data yang diperlukan yang lebih baik untuk simulasi yang lebih akurat. Dan juga dapat mengkaji mean time between failure atau MTBF untuk mesin agar dapat memberikan data permintaan yang lebih smooth terhadap simulasi. Sekian, terima kasih pembahasan jurnal dari saya. Selamat malam.